Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan pemerasan. Sebelum terjerat kasus, Immanuel paling lantang membela buruh yang menjadi korban praktik penahanan ijazah di perusahaan. Beberapa bulan sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel, sapaan akrabnya, termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Siapa menyangka Noel terperosok menjadi terperiksa di KPK. Bagaimana kelanjutan nasib Immanuel Ebenezer selanjutnya? Dan benarkah dugaan pemerasan yang menjadi petunjuk penangkapan Noel? Ya pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini tersandung kasus korupsi. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam dan diduga terkait dengan kasus dugaan pengurusan sertifikat K3. Lalu kita juga masih menunggu bagaimana pengumuman dari KPK soal penetapan status dari Immanuel Ebenezer. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari Jokman ada Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Malam, sehat ya Mas ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Pak M. Yasin, mantan pimpinan KPK. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam Mbak Sehat Jen. ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga hadir bersama kita ada pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Sehat juga ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Yasin, kita ingin tahu sebetulnya pada OTT yang dilakukan KPK ini sebetulnya orangnya sudah ditarget, sudah diriset dulu sebelumnya atau seperti apa sih bekerjanya Pak Yasin? Ya, KPK bekerja itu kan di dalam pemberantasan korupsi itu bersama-sama dengan masyarakat. Itu di pasal 1 Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 3199 ya tahunnya itu dicantumkan begitu. Dalam upaya memberantas korupsi, ya KPK melakukan pencegahan dan penindakan bersama-sama dengan masyarakat. Itu kalimat umumnya itu seperti itu. Jadi KPK menerima informasi dari masyarakat, mungkin ya sebagai jendela masuk saja, pengembangan lebih lanjut itu dilakukan oleh penyelidik KPK. Sehingga akhirnya dengan menggunakan mekanisme lawful interception, itu due process of law, artinya diakui secara internasional proses itu, dan itu merupakan kewenangan KPK yang tercantum di dalam pasal 12, baik itu di Undang-Undang 32.2 yang sekarang diperbaiki itu Undang-Undang perubahan ya 19 tahun 2019 tentang KPK, itu memang haknya untuk bisa melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ini masih bersifat presumption of innocent, yaitu praduga tak bersalah terhadap orang yang sedang diproses 1 kali 24 jam setelah tangkap tangan tersebut. Tapi biasanya tangkap tangan itu ya ada yang menyuap, ada yang disuap, dan itu ada uangnya. Ya. Kalau salah satu dari ketiga aspek itu tidak ada, maka namanya bukan tangkap tangan itu. Jadi ya kita mendengar itu sebagai suatu kelaziman yang biasa dilakukan oleh KPK adalah ya diperiksa 1 kali 24 jam baru memutuskan siapa yang tersangka, siapa ya. Dan di antara yang diperiksa sekarang misalnya ada yang tidak terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi itu, yaitu suap yang dalam konteks ini diduga suap ya. Nah, maka jika juga dia tidak dinyatakan sebagai tersangka. Jadi pengumumannya nanti setelah 1 kali 24 jam itu kira-kira kalau kemarin itu jam 10 ya kira-kira jam 10 malam ini baru akan keluar press release yang dilakukan oleh KPK. Seperti itu Mbak Ken. Oke, Pak Yasin, tapi ketika laporan mungkin dari masyarakat itu masuk, kemudian KPK memproses sampai akhirnya melakukan OTT, dan nanti akan ada pengumuman dari status orang yang ditangkap tersebut. Biasanya ini selalu menjadi tersangka atau seperti apa Pak Yasin? Ya, jadi itu kan ada beberapa orang, tidak hanya satu orang. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, beberapa orang.
Misalnya pihak-pihak yang di dalam interception itu, lawful interception itu ada yang membantu proses transaksi yang diduga suap menyuap itu juga ikut diperiksa. Jadi bisa 3 orang, lebih dari 3 misalnya. Ya. Misalnya yang diperiksa 6 orang atau 9 orang itu ada saja ya yang sebagian di antara itu ada yang tidak tersangka itu karena tidak terlibat secara langsung atas perbuatan itu dan membantu perbuatan itu. Di dalam hukum pidana nanti Pak Abdul Fikar kan bisa menjelaskan tentang itu ya dari aspek hukum, baik hukum acaranya maupun KUHP-nya nanti kan bisa saja dijelaskan. Nah, langsung saja berarti Pak Fikar, ini bagaimana soal kedudukan atau status hukum dari mereka-mereka yang sudah ikut tertangkap atau terjaring dalam OTT KPK pada kasus ini nanti, Pak Fikar? Sampai saat ini kan belum ada. Tadi seperti Pak Yasin katakan, ditangkapnya kan jam 10 malam ya kemarin ya. Kira-kira 10 malam. Ya, mulai diproses pemeriksaannya. Paling lambat juga nanti jam 10 malam akan ada dari KPK, pengumuman ya, status dari mereka yang tertangkap itu. Oke. Nah, kedudukan mereka kemudian dihukum pidana, Pak. Siapa kemudian menjadi tersangka, siapa berstatus sebagai saksi, pemberian bobot ini seperti apa? Iya, dalam perspektif hukum pidana itu kan ada pembagian peran, ada pemisahan peran, gitu ya. Ada yang namanya pelaku. Ya, ada pelaku peserta, itu yang diatur di 55 ya. Pelaku peserta. KUHP. KUHP. Kemudian ada juga pelaku pembantu. Nah, kalau pelaku peserta dia yang langsung melakukan bersama orang yang umpamanya sama orang lain, entah anak buahnya entah siapa gitu ya, umpamanya itu digolongkan sebagai pelaku dan pelaku peserta. Tapi ada juga pelaku yang bersifat membantu gitu. Tapi juga dia statusnya pelaku juga gitu ya, pasal 56 KUHP. Jadi dia membantu. Membantu itu memberi kesempatan, memberi fasilitas, memberi bantuan lah istilahnya gitu. Jadi bantuan secara luas gitu ya. Nah, karena itu kemudian dia juga digolongkan sebagai pelaku pembantu namanya. Kalau di dalam istilah pidana seperti itu. Nah, ini kita belum tahu dari 14 ya kalau nggak salah ya. Dari 14, menurut informasi 14 yang ditahan itu kita belum tahu mana yang akan didudukan sebagai pelaku utama, pelaku peserta, pelaku pembantu. Nah, kita belum tahu. Kita tunggu pengumuman. Tapi yang kita tahu ini Pak Fikar, KPK ini kan tadi bahkan sudah menggelar apa saja yang menjadi barang bukti dalam OTT begitu ya Pak Yasin ya. Nah, ini sedangkan kalau dalam pidana kan ada 2 alat bukti yang cukup kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini seperti apa Pak Fikar? Ya, artinya kan gini. Pengambilan barang, kemudian penyitaan segala macam, itu kan artinya proses ini sudah masuk ke penyidikan gitu. Kalau penyidikan kan gini, mencari alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, lalu ditetapkan tersangkanya. Nah, artinya ketika di OTT seperti Pak Esti katakan tadi, ada uangnya, ada motornya, ada barangnya gitu, ada buktinya, ada yang disuap, ada yang disuap dan ada yang disuap. Kemudian sudah jelas tindak pidananya, oh ini dari sudut yang satu penyuapan, dari sudut yang lain korupsi umpamanya ya atau gratifikasi, baru kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Gitu. Siapa yang tersangka, siapa tersangka pembantu, siapa pelaku peserta dan seterusnya. Tapi kalau udah tangkap tangan, itu bukan gratifikasi lagi, tapi suap. Jadi kalau gratifikasi kan ada spare waktu untuk bisa dia melaporkan. Tapi kalau sudah ada transaksi, kesepakatan tempatnya di mana, uangnya ditransaksikan di situ, nah itu terang ada tindak pidana berarti di situ terang Pak? Ada, itu suap, yaitu pasal 5 dan pasal 6. Jadi saya nambahin dikit. Silakan Pak. Jadi seorang pejabat publik ketika dia diberikan sesuatu oleh orang lain gitu ya, berkaitan dengan jabatannya, belum tentu itu suap, belum tentu gratifikasi. Karena ada bagi publik juga nih perbedaannya suap melaporkan dan gratifikasi itu. Melaporkan. Kalau KPK bilang itu
halal. Bisa dikasih buat. Oke. Iya kan? Itu nggak boleh, itu memang ini bila berhubungan dengan jabatannya bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, itu gratifikasi. Dikasih waktu 30 hari. Artinya kalau dalam masa penerimaan 30 hari kerja itu lebih dari 1 bulan ya, bisa 38. Tapi dalam kasus ini suap. Oke, jadi baik. Bukan gratifikasi. Ada tangkap tangan itu tadi ya. Baik. Mas Andi, ini tadi Menaker sudah melakukan konferensi pers, merasa terpukul lah dengan apa yang terjadi dan menimpa Emmanuel Ebenezer. Kalau Mas Andi, rekannya di Jokman nih Mas. Beliau selain Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya betul, beliau adalah Ketua Umum dari Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Kalau dikatakan bagaimana situasi kami, ya kami sangat terpukul lah untuk itu ya. Ibaratnya petir di siang bolong itu. Gitu. Karena biar bagaimanapun itu adalah sesuatu yang kita tidak perkirakan ini akan terjadi. Padahal kita kan selalu diskusi untuk mewanti-wanti hal-hal seperti ini. Selalu disampaikan itu Mas? Ya kita direct maupun indirect kita sampaikan untuk itu. Karena pejabat publik dengan aktivis itu pasti akan berbeda jauh. Dan apalagi kinerja beliau kan luar biasa ya selama ini dilihat dan juga mendapat apresiasi dari Presiden melalui Menseknek katakan cukup memuaskan untuk itu. Kalau kita lihat gebrakan-gebrakan beliau yang sangat pro dengan para pekerja ya, diadakan sidak dan sebagainya. Sehingga saya rasa mungkin ada sesuatu lah ya, mungkin ada yang senang, yang juga ada yang tidak senang kayak gitu ya. Ini suatu pertanyaan juga nantinya. Tapi biar bagaimanapun apa yang terjadi itu kita hormati hukum itu. Apa yang dilakukan KPK itu adalah kita apresiasi, tidak pandang bulu untuk itu. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dia tidak akan pandang bulu siapapun itu yang terlibat dalam korupsi, dia akan libas, istilahnya seperti itu. Jadi biar bagaimanapun itu ada warning semua sebetulnya kepada seluruh kabinet-kabinet beliau maupun badan kepala-kepala badan yang ada di bawah beliau sebagai pembantu beliau itu. Jadi yang kami harapkan nanti ya kita kedepankan namanya ajas praduga tak bersalah itu. Ya kan? Kita tunggu bagaimana proses dari press release-nya, dari exposure-nya dari KPK. Walaupun yang tadi kita lihat di layar kaca itu ada sekitar 22 kendaraan roda 4 mobil, ya, motor ada dengan merek-merek harga yang fantastis. Tapi ini bukan milik ya. Quote-unquote ini bukan miliknya Menaker loh, ya. Ini adalah dari kumpulan dari 10 orang yang di OTT itu, gitu loh, ya. Kalau ada yang bertanya yang mana punya Pak Wamedia, saya nggak tahu yang mana punya Pak. Karena kemudian yang menjadi sorotan adalah sosok Emmanuel Ebenezer, Mas Andi, yang selama ini kinerjanya kita tahu sepak terjangnya seperti apa dalam membela hak buruh para pekerja, lantang bahkan menyuarakan mengenai korupsi, begitu kan, soal suap, tapi hari ini kita melihat bahwa KPK melakukan OTT, tapi ditahan Mas Andi. Nanti dijawabnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda.